aku. Perkenalkan, nama saya Fernando. Saya di sini akan mewawancarai seorang profesi, yaitu profesi TNI dengan Pak Citra. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya nggak pernah kenalkan diri. Nggak boleh, Pak? Oh, boleh, baik. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Citra Saputra, profesi seorang tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya berpangkat Sersan 1, berdinas di Kodim 0315 Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, sementara itu saja. Mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya tentang profesi, tentang seorang tentara. Silakan. Monggo. Untuk pertanyaan pertama, apa saja pendidikan yang Bapak lalui untuk menjadi seorang TNI, Pak? Baik, untuk menjadi seorang TNI, pendidikan militer yang telah saya jalani, saya pertama mengikuti pendidikan militer secata tahun 2022. Pengertian secata itu adalah sekolah calon tamtama. Nah, saya dari Tamtama tahun 2022. Kemudian berangsur saya pendidikan yang kedua mengikuti secaba reguler. Nah, secaba reguler itu adalah sekolah calon bintara reguler tahun 2016 sampai sekarang. Jadi saya sudah cuma dua pendidikan sekolah yang saya ikuti, kemudian ditambah dengan sekolah pendidikan rider di tahun 2014, tepatnya di Pusdikpasus di Lembang, Jawa Barat. Nah, itu pendidikan militer yang pernah saya ikuti. Apa kerjaan seorang TNI, Pak? Ya, kerjaan seorang TNI itu adalah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu tentang tugas pokok TNI, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tugas pokok TNI. Ya, jadi tugas pokok TNI itu adalah itu, menegakkan kedaulatan negara yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Nah, tugas pokok TNI. Jadi seperti itu ya. Tugas tentara itu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menjadi TNI seperti Bapak, Pak? Iya, menjadi TNI sama. Menjadi TNI itu tentunya sama-sama menjadi, kalau kita ingin bekerja menjadi TNI itu, yang pertama tentunya persyaratan dulu saya mendaftar TNI itu harus siap mental dan fisik. Ya, seperti itu, mental dan fisik. Kemudian rohani kita juga harus kita siapkan. Jadi tentara itu selain fisiknya, mentalnya, fisiknya, rohaninya juga. Jadi di luar dan di dalam sama, semua dibutuhkan. Nah, yang pertama jasmaninya harus siap, kesehatannya harus mendukung, kemudian mental ideologinya juga harus mendukung, kemudian ilmu pengetahuannya juga harus mendukung, seperti itu. Apakah syarat-syarat untuk menjadi TNI, Pak? Dan bagaimana jika salah satu giginya berlubang atau ada luka-luka lain di bagian tubuhnya, Pak? Iya, maka itu syarat-syarat menjadi TNI itu tadi kan saya bilang harus siap mental dan fisik serta rohaninya. Nah, jadi harus kesehatannya harus, kita jadi TNI itu enggak ujuk-ujuk daftar. Saya mau daftar TNI, pingin jadi TNI, tidak. Harus dipersiapkan. Pertama itu yaitu pertama kesehatannya. Sebelum mendaftar TNI itu harus dipelihara kesehatannya. Jadi masih muda ini, masih sekolah, dipelihara kesehatannya. Ya, jadi kalau ada gigi berlubang, ya dicek ke dokter gigi. Ini apa penyebab gigi saya berlubang? Gimana cara mengatasinya? Ini saya mau masuk TNI ini, Pak. Gitu sama dokter gigi kan. Nah, gimana caranya gigi saya berlubang ini, apakah bisa masuk TNI? Ya kan bisa gitu. Perawatan.
Nah, jadi harus perawatan, jangan nggak tiba-tiba daftar jadi TNI masuk jadi TNI tidak dipersiapkan, tidak. Bukan juga dengan duit, tidak seperti itu. Jadi ada bilang berlobang bisa disokok duit, siapa yang bilang bisa seperti itu? Tidak gitu. Jadi harus dipersiapkan. Kalian masih muda, masih punya kemampuan, nah, jadi seperti itu harus dipersiapkan kalau dia kesehatannya dicek. Terus apakah Bapak pernah bertugas di perbatasan antar negara atau di mana saja gitu Bapak bertugas? Saya tidak pernah bertugas di antar negara, cuma saya pernah berangkat operasi ke Keseimbangan waktu di Aceh tahun 2004. Nah, saya pernah bertugas di situ operasi Keseimbangan 2004 waktu masih Aceh masa referendum. Nah, jadi saya di perbatasan antara Aceh dan Medan. Kemudian saya juga pernah membantu kemanusiaan tsunami. Nah, terakhir tsunami di Aceh, ketepatan saya mendapat tugas di Banda Aceh, tepatnya di Loknga dan Ulele untuk membantu kemanusiaan tentang tsunami. Nah, seperti itu. Ada lagi? Mungkin cukup sekian aja Pak. Oh, cuma itu wawancara aja ya. dari kami. Ya. Terlebih berkurang. Ya, Dan mohon coba maaf, Pak. jadi seperti ini, saya tambahin sedikit. Iya. Jadi kalau kalian masih sekolah punya cita-cita ingin menjadi TNI, dari sekarang harus Harus dilatih. Persiapkan. iya harus disiapkan. Ya, disiapkan dalam artian mental fisiknya tadi, agamanya tadi tetap sama. Jadi kalau kalian ingin jadi tentara, tidak ujuk-ujuk daftar ke Korem, daftar ke Kodim, Pak saya mau jadi tentara, tidak. Maka itu cari pengalaman, cari tanya sama orang yang pernah jadi tentara. Kalau pingin latihan, saya mendukung. Maka itu kalau kalian mau pingin, Pak tolonglah dilatih fisiknya gimana caranya, seperti itu. Apa-apa saja, saya mau mendukung seperti itu. Jadi kami itu ada di tengah masyarakat bukan untuk menakut-nakuti, kan seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kami itu ya kita sama. Dari TNI itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi harus dipahami. TNI itu ada karena adanya rakyat, seperti itu. Kalian paham ya? Iya, Pak. Mungkin itu aja dari Bapak. Mungkin kalau ada ditanyakan yang lain silakan. Nah, mungkin nggak ada sih Pak. Oh, iya. Wawancara terus gitu aja. Ya, terima kasih sama-sama ya. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.